Baik. Sudah pertemuan keberapa ini Bapak Ibu? 4 atau 5? Keempat. Keempat ya, cepat ya. Tiba-tiba udah 4 kali pertemuan. Nanti 3 kali pertemuan baru pas ya, UAS ya, final exam. Oke, ada lagi rencana mau offline? Ada rencana mau offline? Offline ada sih kemarin dulu ya, mudah-mudahan di akhir bulan ini ya. Oke, Mudah-mudahan sekalian di dengan akhir bulan ini. dengan mata kuliah yang lain juga ya, jadi sekalian ke kampus. Baiklah, Bapak Ibu, kita bicara tentang kan penjaminan mutu. Berarti ada selain sistem yang dibangun, kemarin kita sudah bicara sistemnya ya. Lalu sekarang kita bicara tentang how to do-nya, how the people do. Jadi tadi kan what is it? The system ini adalah what. Why-nya kan kenapa kemarin, kenapa mesti ada mutu dijamin untuk ya nama baik sekolah, untuk efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan seluruh program kegiatan, gitu, pencapaian visi, ya. Why-nya, how-nya ya dengan cara melakukan sistem dibangun lalu diikuti. Why-nya ya untuk tadi. Lalu ada satu lagi how-nya, siapa saja. How dan who-nya itu berhubungan dengan atmosfernya ya, Pak Bu ya. Makanya kita sekarang masuk ke budayanya dulu, nanti kita bicara tentang membuat sasaran mutu atau semacam itu. Nah, kita sering menggunakan kata budaya ya. Kadang yang jelek-jelek pun dibilang ada sebuah kecenderungan masyarakat yang tidak baik lah. Emang budaya mereka seperti itu sih, malas gitu. Budaya mereka memang begitu, maksudnya nggak ada gotong royong. Pertanyaannya, yang malas, yang tidak mau bergotong royong, bersifat negatif itu ya, apakah disebut budaya Bapak Ibu? Silakan. Ada mulai mau mengkaji, apakah itu budaya? Memang gitu kok budaya orang sana tuh. Nah, kadang kan suka begitu tuh, pakai istilah budaya gitu loh. Silahkan Bapak Ibu, apakah benar sih yang buruk-buruk itu budaya? Silahkan. Ya, mencoba menganalisis ya. Jadi ya kalau kita mencermati definisi budaya itu sendiri kan, kalau kita baca-baca dulu, pernah saya baca ya waktu ingat ya waktu SMP gitu dulu. Hanya budaya itu kan hasil cipta ya, karsa dan rasa manusia ya, baik itu berupa nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan dan lain sebagainya. Ya tentunya sebagaimana kita sebagai manusia tentu kan menginginkan hal-hal yang positif ya bagi dirinya sendiri gitu. Nah tentu ya ini juga berkaitan dengan yang positif itu menurut siapa, kan itu permasalahan juga. Apakah menurut kita yang memang kental dengan budaya ketimuran gitu ya seperti itu, atau memang orang-orang barat juga punya tradisi yang mungkin sebagian besar kita pandang bahwa itu negatif gitu, itu buruk. Nah itu juga yang mungkin budaya di sini kan tidak bisa digeneralisir ya, artinya dipukul rata bahwa misalkan apa yang datang dari barat itu nampaknya budaya negatif nih gitu kan, tanpa kita tahu bahwa di sana itu harus seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau secara berpijak ke definisi yang basic gitu tadi, jadi ya budaya itu hasil cipta karsa rasa dari manusia berupa nilai-nilai, norma-norma. Nah tergantung nanti kan tiap wilayah, tiap daerah itu punya budaya masing-masing yang belum tentu kita anggap bahwa sesuatu yang datang dari daerah lain atau wilayah lain atau negara lain itu buruk gitu dalam kacamata kita gitu. Ya mungkin itu sedikit. Oke, silakan. Terima kasih Pak Yunan. Kita belum bisa bilang tidak tepat atau tidak tepat ya, nggak apa-apa, namanya mengkaji dulu ya.
Nanti kita bisa lihat dari point of view-nya. Ya, terima kasih Pak Yanan. Siapa lagi? Halo, Silakan. Ya, Pak ya. Diatiko. Mungkin lebih ke ini ya. Tadi kan pertanyaannya apakah malas itu bisa dianggap sebagai budaya atau tidak. Mungkin saya berbicara dari kelompok atau masyarakat, dari masyarakatnya. Artinya budaya kan sesuatu yang dimiliki atau diyakini atau dianut ya. Sehingga mungkin kalau misalnya kelompok tersebut atau masyarakat tersebut eh, artinya tidak antipati terhadap malas, atau misalnya ya udah membiarkan hal malas, mungkin itu bisa dibilang akan menjadi budaya kelompok tersebut. Tapi untuk masyarakat yang punya tekanan untuk produktivitas lebih baik atau semacamnya, artinya malas itu tidak boleh ada di situ. Nah itu mungkin bisa jadi tidak akan jadi budaya gitu. Jadi bagaimana si kelompok tersebut, apakah memandang malas ini suatu yang ya udah nggak apa-apa gitu, atau mereka antipati terhadap hal itu. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Diatiko. Oke, kita kumpulkan dulu ya. Oke, siapa lagi? Silakan, paling enggak 4 pendapat deh yang Ya, Bu. mengkaji. Ya, silahkan Pak Sakti. Ya. Apakah malas itu budaya atau tidak? Kalau menurut saya sih ya, mungkin malas ini malah cenderung ke habit, Ibu. Jadi bukan sebuah budaya. Kenapa bisa dibilang habit? Mungkin gini, tadi Pak Tiko sudah sampaikan tentang kelompok gitu ya. Nah, ini mungkin juga sama dengan Pak Tiko. Jadi kalau memang orang yang sudah terbiasa rajin, ketika dia berubah tidak memiliki aktivitas gitu kan, dan aktivitasnya cukup lama, dan ini akan menjadi habitnya dia, yang tadinya mungkin dia enggak rajin gitu ya, terus tidak ada aktivitas, cenderung santai, cenderung dia malas-malesan karena memang tidak ada aktivitas, dan kegiatan ini berulang terus hingga semakin lama menjadi habit dia, jadinya malas. Tapi once nanti dia memiliki lagi katakanlah sebuah kegiatan yang memang menuntut harus rajin, dia pasti akan bisa kembali ke rajin lagi. Bukan paradigma ya, saya pernah melihat sendiri waktu ke daerah gitu ya Bu ya. Di sana tuh ada pekerja asing dan ada pekerja lokal, dalam hal ini orang Indonesia, orang daerah Indonesia. Nah, mereka mengatakan orang pekerja asing ini cenderung rajin gitu ya, giat bekerjanya. Sementara orang lokal kok males-malesan gitu. Nah, saya coba tanya, kenapa sih orang asing ini mereka bekerja begitu rajin? Ya karena memang mereka kesempatan bekerjanya itu di Indonesia hanya saat itu atau dalam kurun waktu tertentu, sehingga ini dia benar-benar maksimalkan. Sementara orang lokal, orang daerah tersebut, kan pekerjaannya bisa berlangsung lama gitu. Nah, jadi mereka cenderung santai juga. Atau mungkin juga kalau kita ngelihat, kita renovasi rumah gitu ya, yang kerjanya borongan sama kerja harian. Yang kerja borongan pasti cenderung lebih rajin. Nah, yang kerja harian cenderung lebih santai, males-malesan gitu. Jadi menurut saya malas itu bukan budaya, tapi merupakan habit ya Bu ya, kebiasaan akibat sebuah rutinitas. Demikian Bu. Oke, conditional berarti ya, disebabkan oleh kondisi, kecenderungan yang dilakukan berulang karena kondisi, ada alasan. Oke, baik, kita punya 3, apa sudah cukup? Apa ada lagi yang mau mengkajinya? Karena ini penting sekali untuk memahami nanti sampai dihubungkan dengan mutu. Satu persatu dulu kita kupas budaya itu apa, mutu itu apa. Baik, budaya adalah how-nya ya. Jadi kalau budaya itu bentuk how. Jadi bagaimana adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang
yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu itunya budaya, berarti cara hidup. Tadi benar tuh, maksudnya kalau kebiasaan kecenderungannya kayak begitu, ada sebuah nilai apa ya, conditional di situ yang dilakukan sebelumnya. Karena begini jadi terus menerus seperti itu. Jadi kecenderungan seperti itu. Kalau dari arti katanya ada yang tahu? Budi, budaya itu dari mana? Budaya itu dari budi. Budi itu artinya ternyata di bahasa Sanskerta akal. Pertanyaannya sekarang adalah apakah sesuatu yang menggunakan akal, karena kodratinya itu adalah sebuah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Maha Pencipta kepada kita untuk berpikir, dan berpikir itu arahnya adalah sebuah kebaikan gitu. Jadi berarti karena budi itu dari budaya itu dari budi, akal. Nah, artinya apapun proses yang disebabkan oleh penggunaan akal ini cenderungnya tentunya akan baik gitu. Jadi landasannya adalah berpikir budaya itu. Nah, kita harus percaya apapun yang kita sudah pikirkan pasti solusinya ke arah kebaikan ya, daripada tidak berpikir sama sekali gitu, akhirnya asal gitu. Kecenderungan seperti itu menurut saya adalah karena didasari oleh sebuah pemikiran yang menggunakan akal, dan hakikatnya Allah menciptakan manusia dengan kelebihannya dari makhluk lain, ya pastinya akan berimbas baik. Jadi intinya budaya itu stereotipnya baik. Sepakatkah? Sepakat ya. Jadi highlightnya adalah budaya itu pasti baik karena dilandasi oleh proses berpikir. Dan karena kita percaya Allah memberikan kita akal untuk sebuah kebaikan. Gimana dengan daya? Ada yang katanya kita yakin bahwa kemampuan manusia itu ada dua kekuatan terbesar. Keindahan terbesarnya akal dan kolbu gitu ya. Beda lagi tuh nanti. Apalagi keadaannya budaya, dayanya itu kemampuan untuk melihat, merasa, mendengar dengan panca inderanya, hanya menghasilkan sesuatu. Gitu. Nah, berarti artinya budaya itu pasti luarannya baik, indah. Makanya kan kalau indah-indah seni disebut budaya. Karena ya iya, indah, terus apalagi tertata, kayak gitu. Sudah paham ya? Berarti artinya kecenderungan yang buruk itu tadi benar, Pak Syahril, kecenderungan yang dilakukan karena alasan yang ada sebuah alasan yang menyebabkan melakukan itu berulang-ulang, disebut kebiasaan. Ada lagi disebut nanti tradisi, beda lagi tuh nanti tradisinya, kebiasaannya, habitnya tadi itu beda berarti. Oke, sudah paham sampai sini ya? Baik. Nah, kalau mutu apa? Mutu. Silahkan. Kan ada yang bilang, bermutu, sekolah yang bermutu. Maksudnya apa sih? Ukurannya apa gitu? Mutu itu ukurannya apa? Semua orang pada bilang bermutu. Sekolah yang kecil aja ya, udah bilang sekolah yang bermutu. Sampai sekolah yang berhektar-hektar, mereka sebutnya bermutu. Gitu. Semua mengklaim sekolahnya bermutu. Sekarang apa menjadi ukuran mutu itu? Silahkan Bapak Ibu. Ya, yang mau berpendapat, mungkin Bapak Ibu sudah menslogankan sekolah Bapak dengan salah satu visinya adalah berakhlak mulia, bermutu, dan unggul gitu. Sering banget tuh kata-kata itu, unggul, bermutu. Apalagi akan
Ya, Bu. karakter. Ya, silahkan Pak Safi. Oh iya, mutu itu kualitas. Kalau kualitas itu mungkin kaitannya bagaimana sih hasil atau kualitas lulusan hanya profesional atau tidak, gitu kan? Bagaimana dengan lingkungan pendidikannya, ramah anak atau tidak. Jadi mutu ini kualitas yang di dalamnya itu profesional, terus hasil lulusan, terus sarana dan prasarana, terus juga lagi termasuk aduh jadi lupa Bu, satu lagi Bu, berdaya saing lah Bu, gitu intinya. Iya, itu aja sih Bu. Kompetitif ya. Kompetitif. Oke. Iya. Baik, silakan. Ada lagi. Yuk, kita brainstorming. Ya, silakan Pak Fadil. Tambahan barangkali. Jadi kalau mutu saya sepakat dengan Pak Safi, mungkin dari sudut pandang lain mutu ini bisa kita juga sebut sebagai pemenuhan terhadap persyaratan teknis atau standar tertentu. Jadi karena setelah memenuhi standar tertentu, katakanlah kalau pendidikan kita 8 standar pendidikan dipenuhi, berarti sudah dianggap bermutu. Jadi selalu mutu itu harus selalu punya standar. Mungkin makanya tadi Ibu tanyakan apa parameternya gitu kan. Kan parameter ini kan merujuk kepada standarnya apa sebetulnya. Oke, bisa jadi kinerja, bisa jadi keandalan, ya masing-masing entitas kelompok misalnya itu punya standar sendiri dalam. Jadi saya kira kalaupun juga misalnya setiap sekolah buat kata bermutu ya itu sah-sah saja karena masing-masing punya standar yang berbeda ya terhadap pemenuhannya. Kira-kira demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Fadil. Ada lagi? Ya, coba. Ya, silakan Pak. Saya Bu. Kalau saya melihatnya bahwa mutu itu dari sisi manajemen ya Bu. Jadi kan dalam konsep manajemen yang sudah kita kenal kan ada istilah POAC atau PDCA seperti itu. Jadi ketika tahapan-tahapan itunya dilalui dengan baik gitu ya, tentu ini akan berdampak terhadap mutu yang bagus gitu. Jadi misalkan kalau planningnya, perencananya baik gitu ya, organizingnya baik, actuatingnya baik dan controllingnya baik, tentu itu akan menimbulkan satu keadaan yang dinamakan mutu itu tentu yang berkualitas. Terkadang katakanlah kalau kita di sekolah itu banyak para orang tua gitu kan, katakanlah ketika dia menemukan satu persoalan, tentu dia akan menanyakan hal-hal yang sifatnya strategis tadi. Gitu. Ini bagaimana sih sebenarnya perencanaannya, terus dilaksanakan atau tidak, gitu ya. Terus pengontrolannya, pengawasannya seperti apa. Gitu. Nah itu kan tahapan-tahapan itu yang menjadi cikal bakal nanti mutu itu terrealisasi gitu dengan baik. Mungkin saya melihatnya dari. Ya, oke, baik. Ada tiga yang melihat dari perspektif sedikit berbeda. Jadi intinya itu mutu tadi Bapak Fadil bilang ada standar, bilang tadi ada sebuah konsep prosesnya PDCA-nya. Pak Syafi'i tadi apa Pak Syafi'i kata kuncinya? Ada sebuah tingkatan dia bagaimana hasilnya bisa kompetitif, bisa ini, bisa itu. Gitu. Artinya apa? Itu artinya ada sebuah ukuran. Ya, berarti ada ukuran kan di situ, ukuran how to do-nya, ukuran what you achieve-nya, gitu. Ada ukuran. Nah, Pak Fadil bilang tadi ada standar. Nah, berarti itu berupa peringkat, ada tingkatan. Nah, tergantung kalau kita mau bilang mutu internasional, berarti standarnya ya harus standar internasional. Begitu. Tingkatannya adalah tingkatan internasional. Nah, jangan sampai ada sekolah nasional yang tidak internasional,
bilang berwawasan internasional. Gitu. Ada sebuah tingkatan, ada sebuah syarat, ada sebuah qualification untuk menjadi sekolah internasional. Ada qualification untuk sekolah yang berbasis sekolah internasional. Macam itulah. Intinya dari mutu itu adalah sebuah tingkatan kualitas. Jadi tergantung. Jadi mutu bisa dipakai umum, tapi andai kata mau diukur, tergantung dari ukurannya, alat ukurnya apa. Jadi andai kata dia sekolah internasional, they have to be internationally occupied by professional teacher. Terus dia punya networking internasional, punya benchmarking, kurikulum internasional seperti itu. Jadi tergantung. Jadi andai kata dia mau dibilang sekolah bermutu, berwawasan internasional, harus mencapai kriteria tersebut. Jadi mutu itu tergantung jadinya ya. Tergantung dari apa? Dari standarnya gitu. Umpama sekolah pesantren ya memang harus masuknya ke kualifikasi apa sih sekolah pesantren itu dengan konsep mukim atau tidak mukim dengan madrasah atau universitas gitu. Jadi mutu itu sekali lagi tingkatan kualitas. Bapak Ibu sudah Bapak tadi sudah mengacu pada situ. Kata kuncinya ada standar, ada alat ukur, ada sistem yang menghasilkan competitiveness, lalu distingsi. Ini sekarang lagi keren nih istilah distingsi. Apa Bapak Ibu distingsi itu? Kekhasan. Oke, betul. Selain ada bukan perbedaan, Mbak. Kalau perbedaan kayaknya gimana gitu ya, beda. Kalau kekhasan tuh, nah, terima kasih Pak Jatiko. Seperti itu, ada distingsi. Kita agak beda-beda dikit gitu loh, kalau sama-sama bermutu, tapi ada lagi. Nah, distingsi inilah yang bisa menjadikan kita berani menyebut diri kita itu unggul ya. Karena distinctive, ada kekhasan. Jadi kalau cuma biasa-biasa aja standar, nggak bisa kita sebut unggul gitu. Sekarang aja untuk menjadi akreditasi unggul itu harus yang fully ini ya, optimal gitu, yang semuanya harus ada gitu, yang harus itu dengan ciri khasnya juga. Baik, distinktif. Artinya berarti kita gabung yuk budaya mutu, berarti silakan sintesisnya. Belajar membuat tesis. Ya, akhirnya apa nih jadi budaya mutu ini? Tadi kalau budaya kan lebih kepada kebaikan yang how to, bagaimana sekelompok orang membangun kebiasaan atau tata cara atau perilaku atau semacamnya. Lalu kalau mutu tadi adalah tingkatan standar. Budaya cara hidup yang berkembang lalu oleh seseorang atau sekelompok yang diwariskan, yang dibentuk dari generasi ke generasi. Jadi gitu. Nah, berarti budaya mutu seperti itu juga, berarti standar atau tingkatan gaya hidup atau gaya kerja, pola kerja yang dibangun oleh sekelompok orang untuk mencapai mutunya itu, kualitasnya itu, standarnya. Namanya budaya mutu, Bapak Ibu. Oke. Nah, apakah seluruh sekolah terlepas dari dia sudah ikut ISO 9001 2015 dan sebagainya atau 21.001 2018, apakah memang harus punya budaya mutu gitu, terlepas nggak ikut atau tidak ikut? Silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau berpendapat? Saya kira penting ya buatnya, karena kan mutu itu seperti tadi disampaikan kan ada ukuran-ukurannya. Hanya ketika satu sekolah ya, karena dia ikut akreditasi
institusi baik itu yang ISO atau yang lainnya seperti itu, saya kira itu menjadi poin penting ya, poin penting bagi lembaga tersebut atau sekolah tersebut agar dia bisa mengukur apakah katakanlah lembaga atau sekolah tersebut ini jalan di tempat atau memang ada progres atau memang ya sudah sesuai dengan tracknya gitu, sesuai dengan apa yang diharapkan, tinggal bagaimana lebih meningkatkan kembali. Jadi memang saya kira budaya mutu gitu yang memang diperlukan dengan tool-tool misalkan katakanlah apa namanya badan akreditasi tadi yang menjadi hal yang sangat urgent gitu ya bagi lembaga atau sekolah seperti itu. Apakah itu yang disebut core value? Ya, bisa jadi. Disebut core value, nilai-nilai perusahaannya, nilai-nilai institusi, nilai-nilai lembaga. Gitu. Jadi nilai-nilai berarti kadang suka dicantumkan di indikator visi ya. Biasanya tuh core value sekaligus disebut juga di pencapaian divisi, indikator divisi. Biasanya banyak begitu tuh. Seringnya berakhlak mulia, unggul, berarti kan ada di visi. Berarti untuk mencapai berakhlakul karimah atau apalagi ya unggul, cerdas, mandiri, itu kan capaian standarnya. Berarti budayanya harus kita tetap punya tingkatan untuk mencapai indikator-indikator tersebut. Jadi harus ada instrumen pencapaiannya gitu. Nah, kalau di plannya kita harus tahu sasaran mutunya apa gitu kan ya. Kalau di apa sasaran mutunya, nanti kita bicara sasaran mutu yang disasar. Jadi kaitannya nanti baru how to-nya, bagaimana kita mencapai mutu tersebut dengan budaya, dengan kendaraannya itu adalah pola kerja, cara kerja dalam oleh kelompok orang dalam bekerja gitu. Jadi kayak gitu highlight-nya, benang merahnya seperti itu antara budaya mutu dengan mutu yang dicapainya, yang disasar nanti, yang biasanya tersirat di dalam visi indikator-indikator tersebut. Baik. Kira-kira bisa disebutkan Bapak Ibu harus memahami core value sekolah masing-masing. Ini kalau menjadi guru yang baik harus memahami core value sekolah masing-masing. Silakan menyebutkan core value masing-masing atau budaya di sekolah masing-masing atau di perusahaan masing-masing. Silakan. Yang mau mencoba dahulu? Sebagai seorang bagian dari organisasi harus tahu. Dan baik Ibu, saya coba dimulai dari visi sekolah saya. Terwujudnya peserta didik berakhlak mulia yang memiliki wawasan kewirausahaan. Gitu. Kemudian apa namanya budaya yang untuk mencapai, tentu ketika ingin mencapai visi itu kita kan harus ada kendaraannya, itu turunannya misi gitu ya. Nah itu kita turunkan lagi di pembiasaan yang kita lakukan di sekolah kami gitu, pembiasaan yang dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar itu terjadwal dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi apa namanya di hari Senin kita ada pembiasaan yang seperti biasa upacara bendera, di hari Selasa kita ada segar, namanya segar Selasa gerak. Jadi anak-anak 15 menit dari jam 7 sampai 7.15 itu biasanya olahraga dulu, segar, kemudian dilanjutkan dengan pembiasaan Selasa makan sehat. Jadi mereka dibekali oleh orang tua masakan orang tuanya gitu. Kemudian di hari Rabu juga kita ada pembiasaan sholat duha karena apa namanya tadi kita ingin mencapai lulusan yang berakhlak mulia Ibu. Ada sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan hari Rabu ya
dengan literasi gitu ya Bu. Kemudian di hari Kamis kita ada pembiasaannya gepuk, namanya Gerakan Peduli Lingkungan. Itu biasanya anak-anak bersih-bersih, yang bersih-bersih lingkungan sekolah, kelas sampai luar sekolah gitu. Kemudian di hari Sabtu kita ada pembiasaannya jubir, Jumat bersihkan rohani, itu sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Yasin dan juga wirid, dan diakhiri dengan berinfak. Nanti di mana tujuannya infak itu akan disalurkan ketika Lebaran yatim, Ibu. Itu turun bagaimana supaya visi sekolah kami tercapai. Nah, itu untuk wawasan kewirausahaan itu sebetulnya diperbaharui, artinya memang terbaru. Kenapa? Karena kami ingin gitu siswa-siswi kami itu ketika keluar dari SMP 12 kan, karena sekarang itu kewirausahaan memang yang kami ciptakan bukan berarti kami membentuk anak menjadi pengusaha ya Bu, tapi di sini kami baru menyentuh jiwanya saja, jiwa kewirausahaan mandiri, gotong royong, bekerja sama gitu Ibu. Jadi untuk kendaraannya itu mencapai si kewirausahaan jiwanya, itu kami biasanya mengadakan program market day. Mereka dari mulai kami lepas, dari mulai modal, pembuatan produk sampai ke penjualan, untung rugi dan lain sebagainya, itu baik itu mau produk yang bisa dimakan ataupun yang dipergunakan itu kami bebaskan, biasanya disesuaikan atau dikocok. Itu sih Bu yang bisa saya bagi yang sudah sekolah kami lakukan. Terima kasih. Baik. Nah, ada benang merahnya ya antara visi sehingga untuk mencapainya misi akhirnya terbangun budaya itu, karena sudah ditetapkan misi terbangun budaya. Kira-kira Ibu tadi banyak sekali tuh Bu budaya yang dibangun itu, secara indikatornya apa sih tuh Bu dengan program-program tadi? Saya sudah banyak menangkap itu indikator. Jadi masuk indikatornya contohnya dia disiplin gitu. Dengan upacara berarti budaya yang dibangun adalah ya disiplin, betul. Cinta terhadap tanah air ya. Gitu. Kemudian kalau ya literasi kami budayanya biar anak tuh senang baca, karena memang apalagi sekarang maksudnya untuk mau baca buku gitu ya. Walaupun mereka berliterasi mungkin di handphonenya di gadgetnya masing-masing, tetapi terkadang anak juga suka melupakan untuk berliterasi di buku. Itu khususnya di buku pelajaran gitu. Jadi indikator yang dibangun adalah indikator pemahaman terhadap sesuatu ya Bu, karena literasi itu bukan hanya bahasa, tapi konsepnya adalah pemahaman terhadap sesuatu. Contohnya gini, literasi digital berarti pemahaman dalam melakukan digitalisasi gitu. Masih terdengar? Saya tidak melihat gambarnya, tidak bergerak. Bapak Ibu mendengar suara saya? Masih terhilang ya sedikit tadi suara saya ya. Di sini tulisan internet, my internet. Iya, sudah terdengar lagi? Baik, seperti itu. Sudah jelas ya. Jadi itu yang terbangun jadinya pemahaman. Jadi jika anak punya kekuatan literatif, biasanya itu dia kan literatif itu bagaimana seseorang itu memahami literally gitu ya, memahami literasi digital, literasi akhirnya dia pandai berkomunikasi, pandai berinteraksi begitu. Jadi hasil dari being literatif itu biasanya anak jadi pandai berkomunikasi, berinteraksi, verbal maupun tulisan semacam itu, maupun bahasa tubuhnya gitu. Itu contohnya. Oke, jadi dari visi turun misi akhirnya otomatis terbangun budaya ya Bu. Budaya, program-program kita bisa tangkap ya Bapak Ibu, highlightnya seperti itu ya. Visi dengan kita tadi tuh mutu kita mau sampai mana, capaiannya, ukurannya, katanya berakhlak
5. Oh, katanya literatif. Oh, katanya begitu. Turunkan menjadi program-program how to-nya. Ternyata dengan dilakukannya itu berulang-ulang, akhirnya terbangunlah budaya disiplin, budaya menghormati, budaya apalagi itu kalau Ngeroyong, entrepreneur itu gotong royong, mandiri, sama. kerja sama, keren ya. Jadi kalau kita nggak kita kaji ini secara kayak begini, kayaknya visi misi itu apa sih, biasa lah, hal-hal yang umum kayaknya, yang ternyata highlightnya, benang merahnya kayak gitu tuh ya. Baik, ada lagi? Terima kasih Ibu Fazia. Sama-sama. Ada lagi yang mau berbagi sekolah? Mungkin menambahkan, Bu. Silakan. Jangan mungkin, Bapak harus bertanya. Oh ya, siap, Bu. Dan nggak boleh sedikit, harus banyak, Bu. Harus banyak, nggak boleh nanya, tapi berpendapat. Itu rekomnya di kelas kita ya, Pak. Tadi kita sudah mengawali perbincangan ini terkait budaya ya, Bu. Dan satu poin yang kemudian sangat berkesan adalah ketika ternyata budaya itu adalah satu hal yang nilainya itu adalah selalu baik. Apalagi ketika tadi kita runtut, ternyata budaya itu selalu berlandaskan dari pola pikir kan, seperti itu. Sehingga kami terpikir dengan satu moto yang sangat sering, bahkan secara bertahap selalu kita gaungkan di sekolah kami, bahwa salah satu moto pegawai kami di sini, kepegawaian di sini itu adalah beramal, bekerja, dan belajar kan, seperti itu. Jadi kalau kita pilah-pilah di situ ada 3 hal. Yang pertama itu adalah beramal, yang kedua bekerja, dan yang ketiga itu adalah belajar. Secara umum bahwa tentu moto itu diharapkan untuk memberikan penyadaran lebih. Jadi sehingga dari pola pikirnya kalau kita hubungkan dengan budaya tadi, ini nampaknya benang merahnya sangat-sangat kentara sekali. Bahwasanya ternyata untuk men-setting sebuah budaya yang baik, tentu itu harus berawal dari pola pikir yang baik kan, seperti itu. Betul. Sehingga keberadaan kita di sini bukan semata-mata hanya untuk kerja, cari duit dan lain sebagainya, tidak semata-mata itu saja. Bahkan yang dinomorsatukan adalah beramalnya dulu. Sehingga perlu menjadi kesadaran bersama bahwasanya siapapun kita, dalam posisi apapun kita, dalam lembaga ini, secara khusus adalah lembaga pendidikan, sekolah, maka ya kita punya momentum dan peluang yang sama untuk sama-sama menambah amalan, beramal untuk orientasi jangka panjang kita secara pribadi masing-masing. Apalagi kalau kita kaitkan dengan akhirat kita, sehingga niat keberadaan kita sendiri juga bukan semata-mata untuk kerja, tapi juga menabung pahala kan, seperti itu. Beramal menambah kebaikan dan kebaikan, seperti itu, beramal. Kemudian yang kedua adalah bekerja, ya itu suatu hal yang memang tidak bisa dipungkiri dalam posisi apapun kita, di lembaga seperti apapun kita, ya bahkan ya kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini ya butuh untuk kemudian memenuhi kebutuhan sehari-hari kita dalam wujud mencari nafkah dan lain sebagainya, terlebih adalah untuk keluarga dan anak-anak kita kan, seperti itu. Sehingga itu bukan suatu hal yang perlu dipertentangkan, justru harus selalu diselaraskan. Dan yang ketiga adalah belajar, dimana kalau kita runtut ini kan nanti kaitannya dengan kompetensi, upgrade keilmuan, literasi, dan lain sebagainya, sehingga 3 komponen ini yang kita wujudkan dalam moto kepegawaian nampaknya juga sangat sinkron sekali ketika kita hubungkan nantinya dengan pembentukan suatu budaya sekolah yang bagus, seperti itu. Dalam contoh yang sangat teknis sekali, ya karena kebetulan kami adalah di lembaga sekolah pesantren ya Bu ya. Ketika kita menyadari bahwasanya keberadaan kita di sini itu bukan hanya semata-mata untuk bekerja sesuai dengan bagian kita masing-masing, kita menyadari ada momen di mana kita itu harus selalu saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal, maka kaitannya dengan memberikan arahan kepada siswa, memberikan nasihat kepada siswa, menertibkan siswa, mengingatkan siswa untuk sholat tepat waktu, terkait hal-hal yang
berkaitan dengan kemandirian dan kedisiplinan siswa, ini nantinya akan menjadi sebuah kesadaran, oh kalau mengingatkan seperti ini bukan cuma tugasnya guru di kelas saja. Oh kalau dalam hal kayak gini, ini bukan cuma tugasnya di kesantrian saja atau kesiswaan saja, sehingga kesadaran-kesadaran seperti inilah yang nanti akan membentuk suatu budaya bahwasanya siapapun kita itu punya peluang yang sama, punya kesempatan yang sama untuk mengingatkan para siswa, menasihati para siswa, dan lain sebagainya. Budaya-budaya seperti inilah yang nampaknya memang jangka panjangnya bisa tumbuh dan kembang dengan maksimal. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tri Sunyoto. Pak Tri Sunyoto berarti ini pegawai yang keren nih ya, paham banget terhadap core value perusahaannya sendiri. Nah, seperti itu ya, kita harus paham apa istilahnya, di mana bumi berpijak kita apa tuh? Nah, ada yang masih ingat? Gimana? Tuh, langit dijunjung. Yang di situ, jadi harus paham benar. Tadi Ibu Fajria melihatnya adalah program akhirnya lambat laun membangun budaya kita, walaupun kadang ada Ibu bisa juga dibalik. Nah sekarang Pak Tri Sunyoto ngambil dari budayanya dulu, etos kerjanya dulu. Dibilang tadi harus beramal dulu, lalu bekerja. Ketiga apa Pak tadi? Belajar, Bu. Belajar. Oke, jadi ditaruh beramal tuh berarti nomor 1 ya Pak ya, prioritasnya ditaruh nomor 1, berarti konsep berpikirnya harus everything you do, whenever you do your job, konsepnya harus beramal gitu ya. Mau dia santri, mau dia pembina, mau dia guru, gitu, mau dia pengasuh gitu ya Pak Tri. Harus konsepnya diawali dengan artinya apa? Berarti nilainya yang menggiring pola kerja sebagai landasannya, budaya duluan, nilainya duluan. Itu yang harus akhirnya nanti untuk mengendalikan pola kerja, pola komunikasi, pola interaksi, karena pola pikir. Kalau Pak Tri Sunyoto tadi menerangkannya terbalik, dari arti budaya dulu, akhirnya yang mengendalikan polanya. Seperti itu. Kalau tadi Bu Fajria dilihat dari program-program tersebut yang bertujuan membangun indikator budaya tersebut, bisa dilihat gitu. Walaupun Pak Tri Sunyoto juga bisa nanti how to-nya baru budaya, tapi maksud saya kita bisa melihatnya seperti itu, mana duluan gitu. Andai kata belum terbangun budaya itu gitu, belum terbangun budaya disiplin, belum terbangun budaya gotong royong, ya udah berarti dicari sasarannya gitu. Oh, mutunya tuh disasar harus disiplin. Oh, harus bergotong royong. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi program-program yang disebutkan oleh salah banyaknya itu tadi lupa dia, jadi how-nya gitu. Andai kata belum terbangun budaya, tapi andai kata memang budaya sudah terbangun, itu lebih keren lagi. Ini dia akhirnya otomatis pola kerja semuanya, perilaku. Kan ada nanti ya judul-judul tesis ya, budaya kerja, perilaku dan sebagainya, itu indikator-indikator di judul-judul tesis itu. Ternyata tergantung dari budaya organisasi, ada terkait dengan ada pengaruh, ada hubungan dengan budaya organisasi, perilaku, produktivitas kerja, dan sebagainya. Ternyata seperti itu. Oke, sudah tangkap highlight kita, budaya mutu? Sayang? Silahkan bisa menginginkan secara mudah saja budaya mutu itu. Ada? Merangkainya menjadi sebuah kesimpulan. Kan katanya kan OB, outcome based education. Jadi sebelum melangkah ke tahap berikutnya, outcome-nya harus kelihatan dulu. Outcome-nya, jadi Bapak Ibu bisa implementasikan di sekolah ya. Walaupun Ibu Bapak umpama contoh bukan kepala sekolah, bukan ketua yayasan atau semacam itu, tapi Bapak Ibu bisa bangun sebagai manajer di kelas. Yaitu guru kan juga manajer. Gitu.
manajer di kelas. Baik. Oke. Ada pertanyaan atau ada tambahan? Atau ada pengalaman yang mau dibagi? Silakan. Ya, sedikit catatan aja Bu. Silakan. Mungkin nanti juga sama Ibu boleh diperkaya gitu. Ya, kadang sepakat ya tadi bahwa ketika kita bicara budaya kan yaitu konotasinya baik gitu. Tapi terkadang banyak ya, mungkin kalau kita perhatikan gitu banyak yang mendegradasi ya istilah budaya itu sendiri gitu. Ini seperti tadi ya, malas itu budaya apa bukan gitu. Kadang kita suka mengistilahkan oh itu budaya jelek, padahal budaya itu sendiri kan suatu hal yang positif gitu. Nah itu jadi menjadi kontradiktif gitu. Sama halnya katakanlah ketika kita banyak memperhatikan pemberitaan misalnya Islam radikal, padahal kan Islam itu sendiri kan memberikan pengayoman, keselamatan dan lain sebagainya. Kadang ya banyak yang terjebak dengan atau mendegradasi hal-hal yang sifatnya baik seperti tadi budaya itu budaya jelek padahal budaya itu sendiri baik gitu, positif. Nah mungkin ya kenapa mungkin Ibu bisa ngasih pandangan gitu kenapa hal ini bisa terjadi seperti itu. Baik, itu yang tadi hubungannya dengan konsep literatif gitu. Literasi. Jadi makanya kan sekarang literasi, numerasi gitu. Jadi harus gitu kan ya. Karena kemampuan seseorang untuk literatif itu ya pertama pasti menggunakan akal ya. Karena pemahaman, logical thinking, critical thinking, analyzing thinking itu tuh harus menggunakan itu semua tuh skill-skill itu semua untuk memahami dan juga tuh pastinya menggunakan teori gitu. Nah, salah satu pemahaman terhadap bahasa radikal gitu. Kata radikal kan dari radis ya, benar dalam gitu. Dalam sebenarnya gitu. Maksudnya dalam itu ya dikajinya secara mendalam. Jadi umpama radikal itu kita harus kayak filsafat. Dulu saya pegang filsafat kelas Bapak Ibu kan, bukan? Kalau kelas filsafat dengan saya pasti saya mengungkapkan ini gitu karena sering terjadi kok yang radikal. Padahal kan filsafat itu adalah cara berpikir, mengkaji sampai sedalam-dalamnya, sampai radikal bahasanya gitu. Jadi artinya apa? Sebenarnya kan nggak ada kata salah dengan kata radikal, kan gitu ya. Jadi arti kata radikal sendiri itu sebenarnya bukan hal-hal yang akhirnya destroyer atau apalagi ya, yang itulah pokoknya yang keluar dari batasan gitu. Benar, maksudnya keluar beyond the limit gitu. Ya kita harus berpikir seperti itu. Filsafat itu adalah berpikir di mana orang-orang tidak sampai berpikir sampai standar itu, sampai dalam ditanya hakikatnya. Kenapa begini? Oh karena ini. Kenapa begini? Oh karena begitu. Begitunya karena apa? Oh karena begono. Oh begononya karena apa? Karena di sana begitu. Jadi sampai ditanya terus-menerus, itu kan konsep filsafat. Gitu. Yang jadi salah satu konsep filsafat adalah berpikir radikal gitu. Tapi karena pemahaman kata akhirnya dipakailah kata-kata itu, padahal sebenarnya jadi akhirnya ada paradigma Islam radikal gitu. Sebenarnya kalau Islam memang harus dikaji sedalam-dalamnya gitu kan ya, dengan mengacu pada Al-Quran dan hadis kan begitu. Tapi ya akhirnya dikonotasi orang tersebut bilang radikal ya akhirnya teroris lah, apalah, atau terlalu melimitasi atau mengeksklusivitas diri, atau akhirnya terkesan bahwa berlebihan gitu. Itu maksudnya Pak Yunan, maksudnya gitu ya Pak ya. Jadi kecerdasan literasi itu memang penting gitu. Jadi literasi bukan hanya bahasa, tapi literasi adalah kemampuan memahami terhadap apa? Terhadap digital, perkembangan digital, literasi komunikasi, literasi teknologi, begitu. Apakah begitu Pak Yunan? Maksudnya? Ya, jadi, termasuk dalam budaya ya Bu.
seperti tadi. Jadi cara memahami gitu. Jadi sebenarnya itu bukan budaya yang destruktif. Sebelumnya cuma salah paham saja, salah pemahaman terhadap arti kata gitu. Ya. Jadi buat orang-orang yang mengerti kata radikal, ya mestinya tidak destroying gitu, tidak destruktif, tapi ya karena semakin dalam dia berpikir, akhirnya didapatlah kesejatian, kehakikatan gitu. Terus emang di situ kita diciptakan manusia, makanya dikasih akal dan kolbu supaya dua-duanya tuh bisa digging down sampai deep inside the meaning gitu. Pastinya begitu kan ya? Akhirnya dengan banyak bertanya kenapa. Oh, akhirnya ketemu deh core-nya, core of the problem atau core meaning-nya, yang kita sebut hakikat. Nah, makanya kita sebut secara hakiki gitu. Maksudnya itu udah dalam banget, udah radikal banget. Baik, begitu. Baik, bagus Pak Yunan ini mengarahkan problematikanya. Baik, ada lagi? Ya, yang mengacu pada budaya. Jadi itu bukan budaya ya. Radikal itu adalah bukan budaya tapi how to. Jadi bagaimana kita mencari kesejatian, kehakikatan sampai deep inside the meaning, sampai core-nya. Baik. Ya udah 1 jam kita berdiskusi berprolog ya. Dapat kita yang gambaran budaya itu dan seperti apa budaya. Nanti berarti kebudayaan itu apa? Bisa dilihat ilustratifnya. Ya, biasanya di jam kedua saya sudah langsung main slide nih. Saya berslide ria ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah dibaca slide-nya. Baik, nah, quality culture, core value, macam itu ya. Oke. Ini dia. Nah, jadi akhirnya kita bicara masuk ke kebudayaannya. Nah, kebudayaan itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta, budaya katanya gitu, yang merupakan bentuk jamak dari budi, akal, jamaknya bentuk jamak. Jadi akal ke akal ya, double pemikiran gitu. Berarti betapa indahnya kebudayaan itu yang disebut radikal. Maksudnya udah sampai ke dalam-dalamnya berpikir gitu. Dan disebut kebudayaan. Bentuk yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Latin kultura. Baik, kembali ke laptop. Nah, baik. Berarti kebudayaan itu ada di dalam agama, ada berunsur ya, ada nilai-nilai agama, ada nilai-nilai bahasa, ada nilai-nilai struktur sosial, ada nilai dan sikap gitu. Kebudayaan itu ramuan dari agama. Agama kan artinya kan keyakinan kita terhadap Allah Maha Pencipta ya, dengan segala aturan-aturan ibadahnya gitu. Kalau bahasa ya tata bahasa lah. Jadi bagaimana iteratif, akhirnya bahasa komunikasinya baik, bahasa tubuhnya baik, bahasa koordinasi, bahasa verbal dan written tulisnya baik seperti itu. Lalu struktur sosial, karena berhubungan dengan ya kita makhluk individu dan makhluk sosial, dengan perkembangan peradaban akhirnya terjadilah struktur-struktur sosial. Bagaimana budaya itu mengandung nilai dan sikap. Begitu. Saya ambil satu teori di sini. Ya. Budaya, silakan dibaca deh. Oke, berarti kata kuncinya di sini apa? Ada kata keseluruhan. Jadi gabungan berarti ya. Keseluruhan dari tadi itu nilai sosial, norma sosial, pengetahuan, keseluruhan, struktur, religius,
dan intelektual, artistik menjadi ciri khas suatu masyarakat. Itu dia. Jadi intinya adalah paduan. Ya, jadi kebudayaan adalah paduan. Kata kuncinya di sini adalah keseluruhan, gabungan dari tadi nilai-nilai tadi. Namanya kebudayaan. Nah, how come kebudayaan itu cenderung buruk? Ya, mudah-mudahan tidak, karena ya norma sosial pastinya diambil yang namanya norma, namanya nilai, pasti kan baik gitu. Ilmu pengetahuan apalagi gitu, agama apalagi, intelektual apalagi, artistik, art, keindahan apalagi gitu. Jadi there is no reason kebudayaan itu bersifat buruk. Oke. Quality culture ini dia nih. Nah, gimana nih kalau di perusahaan atau di sekolah, apa saja sih yang disentuh oleh budaya mutu ini? Ya, banyak ya yang disentuh, yang tadi kan yang disentuh apanya? Pengetahuannya, lalu awareness-nya, bentuknya, capability-nya, nih indikator-indikatornya. Ya, gitu. Jadi caranya berarti sistemnya harus dibangun tadi. Ada quality system, ada regulasi, ada peraturan, ada dokumen, ada leadership, ada tools, IT, dan sebagainya, dan staffing levels. Ada juga di maksudnya tadi struktur leveling pekerja ya. Kan ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, supporting teacher, itu levelingnya. Baik. Yang disentuh, yang harus disentuh oleh mutunya itu. Jadi mutunya harus di quality system, bermutu di regulasi, bermutu di dokumennya, bermutu di kepemimpinannya, harus bermutu di IT-nya. IS berarti IT, lalu staffing juga mutu pada skill-nya, pengetahuan, kinerja dan sebagainya dari staff-staffnya, SDM-nya. Okay. Culture itu juga it's about continual process improvement. Lalu it is about teamwork dan collaboration, leadership, commitment, quotient QI infrastructure, ya, customer focus, and employee empowerment. Nah, ini dia tadi kembali pada mutu tadi, harus ada standar. Harus ada standar yang kita supaya kita sebut itu bermutu, masuk kategori mutu. Standar apa? Mungkin ya tadi disebut ada 8 standar pendidikan. Nah, tadi ya. Lalu ya itu kalau tercapai semuanya ya sudah, berarti kita bermutu. Yang dapat predikat unggul. Oke, nah gimana cara menguatkannya? Nah ini Bapak Ibu semua, ternyata ya semua lini harus bermutu. Nggak bisa kita menuntut aja kepala sekolah. Transformational leadership brings people into transformative teacher. Boleh, benar. Tetapi bagaimana juga bisa guru yang transformatif akhirnya dapat. Jadi semuanya harus prosesnya, bisnis prosesnya harus terkait. Yang kita sebut sistemik. Jadi jangan bilang kualitas guru itu gara-gara kualitas kepala sekolah. It could be, but it couldn't be. You know. Bisa saja kepala sekolahnya kurang. Tapi kalau guru-gurunya punya kesadaran untuk bermutu, ya mungkin gurunya bisa mempengaruhi kepala sekolah. Gitu. Jadi jangan kira dari top to down, tapi kadang bisa down to top. Gitu. Karena saling berpengaruh kan. Ini lihat dari ininya, lihat dari garis-garisnya, saling berpengaruh di sini.
begitu. Ya. Jadi bisa di sini tajam, bisa di sini lemah, tapi kelamaan karena tadi ya sifatnya yang turun temurun, sifatnya yang dari generasi ke generasi, akhirnya ada sebuah proses, ya, artinya dinamis ya, dinamis bergerak, sebuah proses ya. One day it could be happen, mungkin tahun pertama belum terbangun, tetapi continually melakukan improvement yang disebut continual improvement, ya mungkin di tahun kedua, tahun ketiga baru terbangun. Karena tadi konsep budaya tadi, nah ya, pola hidup, cara hidup yang dilakukan sekelompok orang dari generasi ke generasi, begitu konsep budaya kita. Oke, pastinya harus dibuat penjaminan mutu internal, lalu penguatan akuntabilitas. Akuntabilitas apa sih Bapak Ibu? Artinya kok sering banget terdengar harus akuntabel gitu. Akuntabilitas itu bertanggung jawab ya, maksudnya bertanggung jawab terus lalu dia tahu. Maksudnya bertanggung jawab apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan. Lalu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah digariskan, tanggung jawab terhadap pencapaian visi, itu akuntabel. Lalu aktualisasi continuous quality tadi ya, continually, karena sifat budaya itu terbangun continually, berangsur-angsur dari tahap ke tahap, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi. It's just not only about taking a short moment, itu namanya baru peraturan. Tapi kalau sudah dilakukan terus dalam jangka waktu. Makanya ada istilah apa? Dari tidak bisa menjadi bisa, lalu biasa, terbiasa, baru terakhir budaya gitu ya. Ada ya istilah begitu kan? Dari tidak bisa, bisa, terbiasa, jadi budaya. Continually improve, itu namanya budaya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini. Jadi dimulai dari individu dan lingkungan terdekat, diimplementasikan secara kolektif. Nah, kata kunci nih, penguatan budaya mutu. Jadi continually improve by people collectively. Gitu. Hanya sedikit Bu, ini saya silakan Ibu. Berapa tahun yang lalu ya, ketika saya jadi kurikulum itu seorang pengawas beliau mengatakan kalau kita mau konsisten di satu tujuan, satu aja dulu, nggak apa-apa mau berapa lama juga, itu mau bertahun-tahun. Contoh seperti buang sampah gitu ya Bu, saya sampaikan dulu Weli, namanya Belia, susah banget ya anak saya itu untuk mau sadar untuk budaya membuang sampah ke tempat sampah gitu Bu. Kalau selalu diingatkan pasti jelas sudah gitu ya. Nah itu hanya untuk membangun itu saja yang beliau sampaikan gitu ya, dan saya memang sudah saya terapkan. Itu memang lama sekali Ibu, tidak cukup setahun 2 tahun untuk budaya hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya. Sampai waktu itu kami ada program anak membawa body bag ke sekolah, kami tidak menyiapkan tempat sampah, artinya sampahmu bukan sampahku gitu ya, sampahmu bukan sampahku. Jadi artinya mereka ketika buang sampah itu harus ke body bag dan kita tidak menyiapkan tempat sampah, tapi apa yang terjadi luar biasa, anak-anak sudah dievaluasi itu tidak berjalan. Jadi sampai sekarang pun PR saya itu masih terus konsen di selalu mengingatkan membuang sampah pada tempat sampah. Sampai saya bilang tempat sampah bukan tempatnya. Kadang tempatnya itu ya di kolong mejanya, di bawah kursinya. Itu luar biasa Ibu, sampai bertahun-tahun saya waktu itu di kurikulum, sampai sekarang sudah menjadi kepala sekolah pun masih terus saya bilang, aduh ini
lama gitu ya. Terus, cuman saya teringat dengan Bu Eli, tidak apa-apa Bu Fajri, kita bukan melihat hasilnya, tapi prosesnya. Apakah pasti ada perbedaan gitu kan? Nggak mungkin ketika anak diingatkan dan seterusnya, tapi tidak ada hasil. Pasti ada hasil. Kita guru itu nggak boleh putus asa. Terus itu jadi kewajiban guru dan peserta dan seluruh karyawan untuk selalu mengingatkan. Itu Ibu, makanya akhirnya saya meluncurkan program yang namanya Gepuk, Gerakan Peduli Lingkungan, yang memang mereka itu di rumah mungkin tidak biasa pegang sapu, tidak biasa pegang pelan, tidak biasa pegang lap gitu ya, sikat. Itu kita belajar. Tujuannya bukan saya ingin mempekerjakan anak, bukan Bu, tapi kami ingin memberikan nilai pembelajaran kepada mereka gitu. Betapa walaupun di sekolah disediakan petugas kebersihan, tapi kan tetap saja itu tanggung jawab bersama gitu, bukan ditanggung jawab satu atau di dua orang gitu. Jadi memang luar biasa itu sampai bertahun-tahun Ibu, saya harus gimana ini, mungkin Ibu ada trik atau seperti apa Ibu kiatnya yang bisa saya nanti terapkan di sekolah saya. Terima kasih Bu Farida. Baik, ini contoh yang menarik sekali, dan memang ya seperti itu ya kecenderungannya. Tapi kita punya, jangan khawatir, ini makanya sistem penjaminan mutu dilakukan. Gitu. Nah, budaya mutu itu tadi terkait pada academic leadership-nya ya. Jadi bagaimana si leadernya itu yang memimpin, gitu, menjadi role model, memimpin. Lalu komitmen tadi itu berkomitmen bersama, engagement, saling terlibat, semuanya terikat, terkait. Itu nggak bisa satu orang saja. Lalu ini tadi penguatan umpan balik. Nah, itu Bu di sini ya, umpan balik. Berarti artinya apa? Harus ada sebuah instrumen evaluasi. Dan instrumen evaluasi dari mana? Dari monitoring gitu. Jadi jangan hanya perencanaan aja, ingin anak-anak akhirnya buang sampah, guru-guru buang sampah gitu, ingin doang, plan doang, tapi enggak dimonitor. Atau kurang optimal monitoring, akhirnya evaluasinya asal aja, nyerah lagi, ulang lagi. Nah, evaluasi terbaik itu perencanaan terbaik, monitoring terbaik, evaluasi terbaik, refleksi terbaik itu harus mengacu pada konsep apa Bapak Ibu? SMART. Ya, spesifik, nah, bisa diukur, measurable, accurate. Yang benar akurasinya seperti apa, capaiannya, sasaran mutunya sampai mana tingkatannya gitu, reasonable, masuk akal nggak nih gitu. Dan terakhir timeline-nya. Nah itu dia yang kadang kita suka lupa, semua perencanaan itu harus ditargetkan sampai kapan. Nah gitu, jadi 6 bulan ya, 1 semester ya gitu, harus semuanya done. Nah, berarti dikeluarkanlah tadi sistem penjaminan mutu kan, dimonitor, diaudit. Nah, ternyata terjadi penemuan, oke, lakukan peningkatan berkesinambungan, continual improvement. Tetapi akhirnya dinilai, ada nilainya. Nah, berarti ada sebuah peraturan yang mengikat kan, kalau nilai itu ada sebuah peraturan, ada kualifikasinya untuk mendapat nilai baik, unggul, dan sangat baik. Begitu juga, berarti bisa aja nanti dibuat peraturan, setiap kelas harus gini, berarti harus dimonitor oleh guru. Berarti kalau tidak tercapai yang mendapat nilai siapa? Yang finding, dapat penemuan, dapat nilai, gurunya. Nah, kaitkan dengan penilaian kinerja, dengan kinerjanya mereka. Kalau tidak ada konsekuensi sama sekali, itu akhirnya akan bermain-main di ambang batas gitu, Bu, Pak. Ya, jadi harus keluar peraturan kinerja gitu. Jadi kinerja siswa, kinerja bukan anak saja ya, pencapaian kalau dipimpin, kalau siswa kita sebut capaian, CP-nya, CP secara akhlak apa gitu. Nah, jadi semua harus punya resiko. Jadi harus punya. Jadi Anda kata dia tidak lakukan, apa yang didapat dari resiko, tidak committed, tidak membangun komitmen terhadap upaya tersebut. Gitu Bapak Ibu. Jadi harus jelas itu peraturannya, dan harus dapat risk and responsibility and risk-nya. Konsepnya adalah yang dibangun adalah
kita tahu tanggung jawab kita dan tahu resiko apabila kita tidak lakukan tanggung jawab kita. Kalau kita lakukan tanggung jawab kita beresiko bagus, kita dapat pujian, kita dapat nilai, kita dapat naik pangkat, anak juga dapat nilainya bagus. Tapi kalau dia tidak lakukan tanggung jawabnya, berarti nilainya turun, dia tidak dapat hak-haknya, apa kita ambil sedikit hak-haknya, sehingga itu sangat berpengaruh kepada berkurangnya hak dia terhadap sesuatu jika tidak bertanggung jawab. Makanya di sistem penjaminanmu itu harus dievaluasi sehingga keluar refleksi gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi sah-sah aja umpama pertanyaan kembali pada pertanyaan awal Ibu Fajriah. Bolehkah cuma satu aja? Boleh. Tapi kasih waktu, jangan sampai satu indikator cuma 1 tahun. Aduh sayang banget gitu. Masa 1 tahun cuman budaya mutunya cuman 1 keluar, cuman buang sampah doang gitu. Gimana kita mau bermutu gitu? Kita bermain-main dengan logika di situ, dengan logika budaya gitu. Jadi ya kasihan banget sekolah 1 tahun hanya untuk indikatornya buang sampah pada tempatnya. Itu logis nggak Bu? Nggak logis kan? Itu yang harus dimainkan, akal. Karena budaya menggunakan tadi akal. Masuk akal nggak sih cuman 1 tahun cuman everybody, masa 1 tahun kita sekolah kita capaiannya cuman membuang sampah doang gitu. Itu yang harus didiskusikan bersama. Tadi disebut aktualisasi, continuous improvement, nah penguatan akuntabilitas, makanya disebut ini budaya mutu. Begitu. Jadi ini kasus yang baik yang Ibu Fajriah angkat, ya, bahwa sah saja andai kata secara term, pertama 1 term ini sampah ya selesai ya 3 bulan ya, oke. Kedua, term kedua berarti disiplin tepat waktu masuk kelas ya, boleh. Terus itu di drilling dengan konsep monitoring dan evaluasi yang benar-benar terstruktur dan terukur. Jadi akhirnya terbangunlah budaya, boleh nyicil begitu boleh. Tapi maksud kita adalah jangan sampai itu terulang lagi, yang akhirnya tadi kita nggak bermutu dengan sekolah kita, cuma dapat 1 capaian setahun, itu pun kalau setahun. Jadi ada konsep responsibility and risk Bapak Ibu. Peraturan itu harus bunyinya responsibility and risk. Itu harus dibangun literasi itu di guru, di seluruhnya nih. Di semuanya stakeholder engagement-nya. Ya, di siswanya, di gurunya, di kepala sekolahnya, di yayasannya, di orang tuanya sebagai partner harus dibangun itu. Juga ada sebuah konsekuensi. If you don't do it, you will get it. If you do it, you will get it. Gitu. Nah, konsep dagang, emang begitu. Itu konsep hidup kok. Kita nggak makan lapar. Kita kerja keras capek, letih kan gitu. Itu konsep hidup. Itu alamiah sekali. Kenapa kita alamiahkan itu di dalam konsep peraturan kan gitu ya. Begitukah Bapak Ibu, bisa dipahami? Gitu ya. Oke. Jadi harus ada sebuah alat ukur gitu. Itu standar tadi. Sampai 3 bulan aja ya. Udah bermutu, nggak boleh lebih gitu. Baik, bagus sekali pertanyaannya, dia mewakili. Ada lagi mau berpendapat? Tidak ada, mari kita melangkah ke slide berikutnya ya. Nah, akhirnya budaya mutu tadi tuh karena konsistensi, komitmen bersama, kolektif. Tadi ya kata kuncinya di sini nih, kolektif. Nih, di kolektif kata kuncinya. Nah, di sini ada akhirnya dibangunlah sebuah budaya system thinking. Semua orang berpikir kesisteman, tidak berpikir ini untuk saya, ini untuk kamu, ini untuk dia, atau ini menurut saya, itu menurut kamu. Tapi sistem, berpikir kesisteman, kita selalu mengarahkan apa yang kita lakukan itu terhadap apa yang dikatakan sistem. Apa bagusnya untuk sistem, apa manfaatnya, apa dampaknya buat sistem. Mari kita gunakan sistem, begitu caranya.
Ya, untuk mengimplementasikan budaya mutu itu harus berpikir kesisteman, namanya system thinking itu. Nah, segala sesuatu harus terkait dengan sistem yang ada. Makanya tadi salah satu resiko itu karena penemuan kok udah 6 bulan sampah juga masih berantakan, masih di mana-mana. Oh, itu harus dikaji, harus dinilai, dan harus diberi resiko terhadap orang-orang yang tidak berkomitmen terhadap peraturan tersebut. Baik, gitu. Nah, jadi lembaga akreditasi yang independen, yang akuntabel, yang terpercaya, eksternal maupun internal, sistem penjaminan mutu eksternal, sistem penjaminan mutu internal. Nah, kalau ada ini ya tadi tuh nggak berlama-lama sampai setahun. Wong 6 bulan sekali ada audit internal, semester kedua ada audit eksternal. Makanya kalau akreditasi 4 tahun memang agak kelamaan gitu, kecuali memang internalnya SPMI-nya terlepas dari menggunakan ISO atau tidak harus dibangun SPMI-nya, sistem penjaminan mutu internal. Jadi harus ada yang controlling, quality control, dan QA dan QC, quality control dan quality assurance yang memastikan produknya tercapai atau tidak. Yang kontrol di prosesnya itu supaya menghasilkan sesuai dengan visinya, standarnya, mutunya tadi, sasaran mutu tadi. Gitu. Nah, kalau assurance yang memastikan bahwa sudah semuanya berproses efektif dan efisien sesuai dengan SMART tadi, 5W 1H, who-nya siapa, what-nya siapa, where-nya, bagaimana, when-nya itu harus jelas. Begitu Bapak Ibu. Saya ngambil contohnya di perguruan tinggi. Oke. Jadi harus terjadi nih umpan balik. Sekarang kan di kurikulum Merdeka, di ujung-ujungnya di pembelajaran harus ada umpan balik. Jadi guru tuh tidak lagi hanya closing, udah ya selesai ya, gitu. Tetapi bagaimana anak presentasi, bagaimana anak memberikan pendapat, bagaimana anak apalagi berargumen, terus kita kasih umpan balik nih, begitu. Jadi dia tahu pencapaiannya. Karena dengan mereka dapat umpan balik berarti kelihatan objektifnya, outcome-nya. Makanya disebut outcome based education, OB itu ya. Gitu. Jadi anak setiap akhir pembelajaran dia dapat feedback dari gurunya. How to improve, what did you get, what did you do, and it is good, it is you need to improve it, you need to continually do it, gitu. Harus ada tuh at the end of the session, kayak gitu. Baik, udah lulusan produknya, dan dia pasti nanti secara pengetahuan dan secara ekonomi, jadi akhirnya well-being tadi, ujung-ujungnya sejahtera ya. Lulusan kita well-being, sejahtera di mana saja, di keamanan, di keselamatan, di pengetahuan, di ekonomi, disebut well-being, di apa, di istilahnya di identitas dirinya, macam itu harus well-being. Baik, nah ujung-ujungnya adalah kita tidak boleh sekedar hanya saya nggak usah artiin deh, Bapak Ibu deh yang ngertiin maksudnya apa ini, gambar ini, baca gambar. Silakan Bapak Ibu baca gambar, Bu, Pak. Silakan siapa yang mau mengilustrasi, verbally illustration. Ini kan baru ilustrasi gambar, picture illustration. Verbal illustration-nya apa, Pak? Bu, silakan. Ya, Bu. Silakan. Itu kan menggambarkan sebuah proses yang memang harus dijalani setahap demi setahap gitu. Oke. Jadi memang ya apa namanya, contoh yang baik itu yang melakukan.
Artinya apa namanya, tangga-tangga ini kan sebuah gambaran proses yang harus dijalani gitu. Jadi kita harus mulai melakukan ya, karena rencana yang baik itu yang dilakukan gitu. Makanya istilahnya apa namanya, ketika ingin mencapai sesuatu dalam hal ini mungkin budaya mutu tersebut gitu, ya kita harus mulai berjalan gitu, melangkah dan memperbaiki apa yang seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Inan. Ada lagi? Ayo silakan. Mudah Boleh. membaca gambar, silakan Pak Desto. Ya mungkin lebih ke ininya ya, kan ada 3 step yang redaksikan, ada one, can do, mungkin relevan dengan tadi untuk menuju mutu tadi yang Pak Yunan bilang akhirnya harus dilakukan. Mungkin step pertama itu dimulai dari one, artinya tujuan-tujuan mutu yang ingin dicapai, keinginan yang ingin dicapai nanti di ujungnya gitu. Nah, can ini kan artinya bisa, yang artinya untuk mencapai tujuan tersebut, rencana apa yang kita siapkan agar ini dapat realistis untuk dilakukan, bisa untuk diwujudkan. Baru terakhirnya yang terpenting adalah ya melakukan itu gitu, karena tadi Pak Yunan bilang inti terpentingnya untuk dilakukan. Jadi tidak sekedar want aja, nggak sekedar cuma direncanakan, tapi untuk dilakukan. Itu mungkin. Oke. Terima kasih Pak Desto. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, siapa yang belum bersuara? Sahrul, Bu. Sahrul silakan. Siapa yang Pak belum Yunan bersuara? bisa. Pak Sahrul. Ya Pak Ya, Sahrul, Bu. silakan. Gambar doang Pak, gambar doang. Ya, kalau boleh saya gambarkan. Boleh Pak, boleh. Boleh, Bu, ya. Malah Kalau disuruh. saya sih melihat ini, Pak Yunan udah ketawa, Bu. Kalau saya sih melihat ini kayak seperti magnet gitu, Bu. Pernah baca buku Magnet Rezeki gitu, kayak nyambung gitu. Mantap. Apa yang tadi Pak Tiko bilang itu betul gitu. Apa yang betul? Keinginan kalau kita mau berhasil ya kita harus rencanakan dan harus kita lakukan. Cuman ya dari tangga yang digambarkan itu kita lebih ke hal-hal yang positif mungkin ya. Artinya sesuatu yang kita ingin pasti akan kita dapat, akan kita capai asal kita yang mau berusaha gitu. Dan kalau dari teori magnet rezeki itu pasti dapat asal kita yakin gitu. Begitu Pak Yunan. Jangan ke saya, Bu Sulis. Ya, absen nih sama Pak Yunan nih. Ini itu namanya academic leadership. Ya Bu, kan harus merata katanya. Yo, Bu Sulis silakan. Ya, kalau wirausaha di SDC ini karena masih SD belum begitu ini ya Bu ya, belum begitu kenceng. Cuma ini kita masuk ke kegiatan P5. Bentar Jadi Bu, bentar Bu. Kita sudah masuk ke poster ini Bu. Apa sih makna ini Bu? Apa ada kaitannya dengan keterangan Ibu nanti dengan poster ini Bu? One can do. Bu Sulis. Bu Sulis lagi mikir apa? Bengong dia Bu, bengong. Di sebelahnya ada Bapak bukan Bu? Pak Yunan Sebelahnya, menembak-nembak. di sebelahnya ada Bapak minta masakin soto mie gitu. Indomie. Fokusnya terbelah. Biasa kalau di absen Pak Yunan pasti tegang Bu gitu. Gak apa-apa. Soalnya kelihatan dari Ayo, Bu. tadi. Ayo Bu silakan Bu, gambar Bu, baca gambar. gambar yang mana Bu? Nggak kelihatan kah di layar Ibu? Oh, Ibu Itu pakai gambarnya di handphone? depan Bu Sulis. Itu kelihatan nggak Bu? Ini what can do. Iya. Itu gambar apa itu? Gambar belalang apa?
Seru nih, seru nih. Ngeblank. Apa yang kita lakukan? Itu aja Bu, yang kewirausahaan ya. Ih, udah lewat itu mah Ibu Ini tadi. bukan entrepreneur, Bu. Ini yang apa? Yang what can I do? Kaitannya dengan apa, Bu? Iya, betul tuh. What can I do? Betul. What can I do itu boleh. Can I do sebagai guru? What can I do sebagai guru untuk mutu ya? Tergantung literasi Ibu terhadap gambar ini tergantung. Kayak Apa-apa nyanyian Bu bebas, Sulis. bebas. Beda boleh kok. Kenapa tidak? Kan perspektif. Oh ya ini. Ini jadi misalnya kita punya cita-cita ya. Iya, you got it akhirnya ya, finally. Dulu kan kita menginginkan dulu. Kita ingin, kita udah kepengin. Kalau kita udah kepengin, kemudian tercipta mimpi. Aku pengen punya, misalnya aku pengen punya mobil Pajero misalnya gitu ya. Kan pengen dulu ya Bu. Kalau udah pengen, nanti alam bawah sadar kita itu nanti akan menjemput. Oh itu magnet rezeki Yang itu. alam atas, alam atas Rezeki nomplok. Akan menjembatani badan kita untuk melakukan sesuatu agar mimpi itu bisa terwujud. Nah, setelah itu yang berikutnya ya Ken, aku bisa. Jadi dari situ nanti lama-lama itu karena udah terbentuk jembatan gitu ya Bu ya. Jadi bisa menyeberang itu. Maksudnya akhirnya nanti karena kita menginginkan beli Pajero, jadi nanti kita nabung atau kita invest. Nanti lama-lama jadinya kita bisa Bu untuk beli Pajero. Ya, itu prosesnya ya Bu Sulis ya. itu entrepreneur banget tuh, dikaitkan sama entrepreneur. Jadi tapi Bu ini suami aku tahu nih Bu. Jadi kalau aku belum kepengin itu belum keturutan. Jadi kalau dia pengen apa, jadi Bun, ayo dong kamu kepengen. Nanti kalau kamu kepengen kamu kejar jadi. Jadi standarnya adalah standar mutunya adalah kepengennya Suami. Ibu ya. Itu Patri ketawa banget itu. Standar mutunya Bu Sulis itu adalah kepengennya Ibu, itu standar mutunya. punya moto begini ya, tidak mungkin tapi bisa. Jadi sesuatu yang kadang tuh tidak mungkin tapi itu bisa kalau kita tuh yakin sama Allah. Asal Allah yakun fayakun. Terus aku juga punya begini, kalau nggak bisa masuk pintu depan lewat pintu belakang, kalau nggak bisa kagak bisa. Maling dong, Bu. Itu maling nanti ya Bu. Enggak. Teruskan Bu. Seru loh. Udah pada ngantuk, akhirnya pada ketawa gara-gara Bu Sulis. Cocok Bu Sulis jadi apa? Penyaji SQ. Jadi suka ngetek, Bun stop dulu, istirahat, jangan lari terus, nikmati. Oh ya. Oke, baiklah Bu Sulis. Tapi benar itu berpikir radikal tadi ya, dalam-dalamnya sampai filosofinya gitu kan. Sangat mendalam itu. Sampai ada makna ketuhanan. Ya Bu ya, aku jadi pengen cerita ya. Jadi aku punya mengejar sesuatu, tapi memang itu agak susah. Apa ya? Kan benar kan dugaan saya ada bapak di sebelah Ibu yang minta Indomie rasa bawang. Tapi Ibu masih kuliah. Rasa soto. Rasa sop. Seperti itu kira-kira. Oke. Ayah, nanti Ibu lagi kuliah dulu ya. Keinginan Bu Sulis lagi kuliah nih ya, jadi diturutin dong. Kepengennya lagi kuliah. Baik, thank you Bu Sulis. Baik, ada yang lebih lucu dari Bu Sulis, silakan. Yang belum siapa nih, semua sudah bicara kok. Terus semuanya sudah bersuara. Baik. Padahal ini picture yang gampang ya, tapi literasinya berbeda-beda. Yang apa-apa, kenapa tidak? Itu namanya perspektif. Jadi betul tadi. I want to do it. Nah, what can I do? Bisa juga begitu. Jadi intinya kita harus ada sebuah keinginan dulu ya. Keinginan untuk bermutu, keinginan untuk melakukan sesuatu. Dan kita harus
mempersiapkannya kan, namanya PDCA, harus di-plan. Di-plan ya berarti kita kalau sudah tersistem semuanya, ada sistemnya, ada peraturannya, ada SOP-nya, ada semuanya, dan kita tahu how to-nya, ya berarti kita merasa I can dong gitu. Udah meningkat, bukan hanya ingin, tapi saya dapat lakukan itu, saya dapat kok, saya dapat can, saya mampu. Ya, lalu kalau sudah punya keyakinan itu, berarti kita yakin kita melakukannya, implementasi. Sebenarnya mudah aja sih begitu. Inilah konsep mutu. Konsep mutu adalah berasal dari keinginan kita untuk mencapai standar mutu tersebut, standar kebaikan, standar kualitas tersebut. Lalu disusunlah semua instrumen-instrumen pendukungnya yang dikaitkan dengan buang sampah, harus dibuat peraturannya, instrumen. Akhirnya kita menyebabkan kita mampu lakukan itu, dan dilakukan secara implementasinya berulang dan diulang. Action, take an action. It's not only about dream. Itulah mutu. Dan itulah akhirnya budaya. Dari want harus merasa can, dari can harus do, sehingga we achieve the goal, visinya. Baik, begitu Bapak Ibu. Saya nutupnya jadi nggak lucu ya, Pak Lan. Bu Lisa dia udah lucu. Saya karena nggak bisa melucu, bisanya tertawa saja. Seperti itu. Saya bulatkan kesimpulannya menjadi seperti itu. Baik, saya keluar dari ini ya. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Dapat sesuatu tentang budaya mutu sore ini? Dapat, Bu. Insight, dapat ya, benang merahnya ya, highlight-nya, lucunya, serunya. Ayo, sama Indomie rasa apa Bu? Sop bawang. Baik, ayo indikator. Kita habiskan di maghrib ya, sebentar lagi tampaknya. Saya tengok jendela. Udah ada tanda-tanda arah maghrib. Kita selesaikan sebelum azan maghrib, begitu Bapak Ibu? Ya, Iya, Bu. kita sudah mulai ada panggilan. Baik, ayo 1 atau 2 indikator silakan. Yang sudah disebut jangan ya. Sebenarnya simpel ya, kayak gini menyebut indikator, Yang tapi terakhir akan aja, Bu. bermakna banget sampai kapanpun Bapak Ibu akan ingat kalau budaya mutu ini gitu indikator. Silakan siapa yang 1 atau 2 indikator, keyword, silakan. Standar, Bu. Standar. Standar, Oke. Bu. Standar. Budaya dan mutu, Bu. Budaya dan mutu. Oke, lagi. Maghrib, Bu. Kolektif, Bu. Hah? Sudah maghrib ya? Kolektif. Ya, maghrib, Bu. Apa tadi? Terdengar azan maghrib, Bu. Kenapa, Pak? Iya, betul. Kita dengar azan dulu, Kak? Ambil minum. Boleh.
Apakah di tempat Bapak Ibu adzan sudah selesai? Kalau saya karena di Sudah, Bu. ya, Ya, kalau saya di apartemen dari penjuru, jadi kedengeran dari 5 masjid, jadi ada satu masjid sudah selesai azan, dan satu masjid belum selesai azan. Oke, bersaut-sautan di sini kalau maghrib, subuh, azan. Ya, baik. Kita selesaikan ya. Ada indikatornya disimpan saja, apa keywordnya disimpan. Intinya adalah bahwa kita belajar banyak dari budaya mutu ini ya. Mudah-mudahan ini akan meng-highlight ibu bapak dalam membangun organisasi di sekolah Bapak Ibu. Walaupun sekali lagi bukan decision maker, tapi karena kita adalah tadi itu terkait semuanya, kita adalah bagian dari budaya mutu itu sendiri. Baik Bapak Ibu, apakah di mata kuliah lain LMS sudah jalan? Saya kok cek belum bisa juga ya LMS ya? Apakah belum, begitu? tampaknya belum. Belum juga, baik. Berarti silahkan ya, terserah Pak Yunan mau difoto lalu dikirim ke Pak Linggar untuk absen atau Bu Kartini silahkan. Saya foto dulu Ibu. Wih, Pak Safi Zain masih driving. Ya, siap. Kita foto dulu Bu Fajri. Bu Fajri bisa on-cam. Ya, ya, sudah on-cam semuanya. 3, 2, 1. Ya, sudah. Baik, saya. Makasih Bapak Ibu. Thank you for being with me, being with us. Sama Bu Farida. Terima kasih. Insya Allah mendapat manfaat. Thank you. Take care. Salam Ya. sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.